Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Deswinia Sari dari Posko 89. Nah, kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai cara pembuatan insektisida alami. Nah, kelompok kami memberikan percobaan atau melakukan percobaan dua tanaman, yaitu tanaman tembakau dan tanaman sirsak. Nah, untuk tahu cara pembuatannya, yuk lihat selengkapnya. Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan. Karena sektor ini memiliki arti penting dalam menentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Dalam proses menanam tumbuhan, harus memperhatikan perubahan yang terjadi pada tanaman itu sendiri, seperti memperhatikan ada tidaknya hama yang mempengaruhi tanaman tersebut. Oleh karena itu, para petani atau masyarakat lainnya harus bisa memilih pestisida alami yang tidak menimbulkan efek buruk pada lingkungan. Seperti contoh, pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan dan bahan organik lainnya yang berhasil mengendalikan serangan hama pada tanaman. Pestisida ini tidak meninggalkan residu yang berbahaya pada tanaman maupun lingkungan serta dapat dibuat dengan cara yang mudah, sederhana, dan tentu murah. Contoh dua tanaman yang dijadikan sebagai pestisida nabati adalah daun sirsak dan tanaman tembakau. Selanjutnya yaitu mengenai tutorial cara pembuatan pestisida nabati. Yang pertama yang harus disiapkan adalah bahan-bahannya. Yang pertama adalah daun sirsak. Sirsak atau dalam bahasa ilmiah disebut Annona muricata Linn merupakan salah satu buah-buahan yang mengandung vitamin C yang melimpah. Bukan hanya itu saja, ternyata daunnya juga bisa dijadikan obat herbal atau bahkan bisa dijadikan bahan pembuatan pestisida nabati. Di dalam daun sirsak mengandung kandungan senyawa seperti fitosterol, tanin, CA oksalat, klan alkaloid, murisin yang sangat bermanfaat untuk dijadikan bahan pestisida nabati. Pestisida nabati berbahan baku daun sirsak berjenis insektisida atau racun serangga yang bersifat racun kontak, juga bisa sebagai penolak dan penghambat nafsu makan pada hama, khususnya hama serangga. Yang kedua yaitu tanaman tembakau. Tembakau merupakan tumbuhan yang bernama Latin Nicotiana tabacum. Digunakan sebagai obat penenang dan bahan baku pembuatan rokok. Tanaman yang berasal dari daratan Amerika Utara dan Amerika Selatan ini bukan termasuk dalam komoditas pangan. Namun, zaman dahulu masyarakat dimanfaatkan tembakau dengan dikunyah, dikulum, dan dihisap bubuknya melalui hidung. Anggapan sebagian masyarakat terhadap tembakau berkonotasi negatif karena memanfaatnya yang tidak baik untuk kesehatan. Di sisi lain, siapa sangka tembakau ini memiliki sisi positif di bidang ekonomi dan pertanian. Dalam perekonomian, tanaman tembakau menjadi andalan para petani Indonesia, walaupun terdapat beberapa konflik dalam komoditas tersebut. Jika dilihat dari sektor pertanian, ternyata tembakau dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati. Hal ini dikarenakan tembakau mengandung zat alkaloid nikotin, yaitu sejenis neurotoksin yang ampuh jika diaplikasikan pada serangga. Selanjutnya yang ketiga adalah penambahan deterjen dalam pembuatan pestisida nabati. Pestisida nabati pada umumnya adalah sebagai perekat agar pestisida nabati dapat menempel pada permukaan daun tanaman yang diaplikasikan menggunakan pestisida nabati. Oke, selanjutnya kita membuat pestisida alami dari daun sirsak dan dari tanaman tembakau. Nah,
Yang pertama kali ini yang kita buat adalah dari tanaman sirsak, yaitu kita ambil daunnya ya teman-teman, dan deterjen. Nah, sebelum memulai kita potong terlebih dahulu daun sirsaknya ya. Potong kecil-kecil, boleh di blender atau ditumbuk, pokoknya sampai halus. Sampai kecil-kecil tidak apa-apa, yang penting bisa halus ya. Kalau lebih cepat biasanya di blender. Oke, selanjutnya ini yang daun sirsak yang sudah ditumbuk. Nah, yang pertama kita akan membuat pestisida alami dari daun sirsak ini dan deterjen. Nah, ini sudah saya beri label supaya tidak ketukar. Nah, langsung saja kita masukkan daun sirsak tadi yang sudah dihaluskan secara perlahan-lahan ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini sudah saya masukkan ya. Nah, selanjutnya yaitu kita memasukkan deterjen dengan ukuran 1 sendok saja. Tadi daun sirsaknya saya beri 20 gram karena kita menggunakan botol 1,5 dengan air takaran 1 liter. Langsung saja kita kasih ya 1 sendok makan deterjen. Selanjutnya kita kasih air ukuran 1 liter. Oke, selanjutnya yaitu kita kasih air ya teman-teman. Ini air biasa. Kurang lebih 1 liter ya. Kurang lebih 1 liter. Nah, kalau sudah bisa kita tutup, kemudian kita kocok-kocok seperti ini agar tercampur rata. Nah, pestisida dari daun sirsak sudah jadi. Ini disimpan selama 24 jam. Nanti kalau sudah jadi bisa diaplikasikan ke tumbuhan. Oke, selanjutnya yaitu kita membuat pestisida alami dari tanaman tembakau. Ini saya sudah beli jadi dan dengan deterjen. Nah, ukurannya sama dengan tadi, cuma bahannya kita yang berbeda. Langsung saja kita masukkan daun tembakaunya. Ini ukurannya sama yaitu 20 gram, kurang lebih 20 gram. Kita masukkan ya teman-teman. Oke, ini sudah saya taruh di botol dan sudah saya beri label. Kemudian selanjutnya yaitu kita masukkan deterjen dengan ukuran sama seperti tadi, yaitu 1 sendok makan saja. Nah, saya gunakan ini agar tidak tumpah ya teman-teman. Setelah itu kita kasih air sama ukurannya kurang lebih 1 liter.
Nah, ini tadi hasil dari pestisida alami, yaitu dari tanaman sirsat dan tanaman tembakau. Nah, setelah seperti ini sudah jadi di botol, kita simpan selama 24 jam. Jika sudah jadi, maka bisa diaplikasikan ke tanaman dengan cara disemprot, karena ini bentuknya cair. Nah, kalian juga bisa mencoba karena bahan dan alat yang digunakan juga sederhana. Ini manfaatnya sangat besar loh teman-teman, karena dapat menanggulangi hama seperti serangga di tanaman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, itu tadi adalah tutorial pembuatan insektisida alami dari Posko 89. Semoga bermanfaat, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa mencobanya ya teman-teman. Satu lagi, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.